Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa Putri Setiawan dengan NIM 0102-2101-020 dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi keenam materi pasca UTS sebagai bentuk tugas ujian akhir semester mata pelajaran pengantar studi Islam dan kemutakinan. Yang pertama yaitu resume dari kelompok 7 dengan judul Sejarah Islam dari Masa ke Masa dan Karakter Sejarah di dalamnya. Poin pertama yaitu Sejarah Islam dari Masa ke Masa. Terbagi menjadi dua poin. Yang pertama yaitu peradaban bangsa Arab pra-Islam. Terjadi akibat pengaruh dari budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh tersebut masuk ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama melalui hubungan dagang dengan bangsa lain, yang kedua melalui kerajaan, protektorat, hijrah, dan gasan, yang ketiga masuknya misi Yahudi dan Kristen. Poin kedua yaitu periode sejarah dalam Islam. Menurut Nauruzaman Shidiki, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode klasik tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam fase pertama yaitu fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Yang kedua yaitu fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan dari tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode ini juga dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat. Yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi. Dan yang terakhir ada masa kemunduran dari tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut ialah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Periode yang terakhir yaitu periode modern dari tahun 1800 Masehi hingga saat ini, merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang bisa kita lihat hingga saat ini. Selanjutnya ada karakteristik sejarah perjalanan Islam. Yang pertama bersifat universalitas. Fungsi agama Islam dalam suatu ajaran ialah bersifat universal, bukan ajaran yang lokal atau hanya bisa diikuti oleh umat tertentu saja. Yang kedua yaitu tauhid. Substansi ajaran Islam ialah tauhid, yaitu Tuhan yang satu. Sebagaimanapun zaman dan waktu berganti, ajaran ini dalam perkembangan Islam tidak akan berubah. Yang ketiga ada seimbang dan moderat. Sikap tawazun yaitu seimbang, yang dimaksud ialah berhubungan dengan hak dan kewajiban antara pribadi dan masyarakat. Moderat yaitu adil antara dua sudut yang saling berhubungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sentuhan akhlak, yaitu keunggulan akhlak peradaban Islam adalah sisi kemanusiaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok saya yaitu, apabila melihat situasi saat ini, bisa dibilang Islam sedang mengalami banyak permasalahan. Bagaimana caranya agar bisa dikembalikan seperti saat masa kejayaan Islam dahulu? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah bagus dan memuaskan serta mudah dimengerti. Ini bukti share-nya. Marilah kita terus mempelajari sejarah Islam dari masa ke masa, serta tak lupa cari tahu juga karakter tiap periode di dalamnya, agar kita senantiasa mengetahui perjuangan Islam dan di zaman ini bisa lebih mengembangkan Islam modern. Selanjutnya yaitu resume materi ke-8 dengan judul Studi Islam Interdisipliner. Yang pertama yaitu pengertian studi Islam interdisipliner, yaitu pendekatan interdisipliner atau pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Selanjutnya metode dalam memahami Islam. Yang pertama ada metode perbandingan atau disebut komparasi, yaitu dengan cara perbandingan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan di dalamnya. Yang pertama yaitu mempelajari kepribadian Rasul dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar. Yang kedua mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab Romawi. Yang ketiga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan membandingkannya dengan sesembahan agama lain. Yang keempat mempercayai tokoh Islam terkemuka dan membandingkannya dengan tokoh utama agama lain.
Selanjutnya ada metode pendekatan aliran. Metode ini merupakan metode yang mempelajari serta memahami Islam sebagai aliran pemikiran yang membangkitkan kehidupan manusia, perorangan ataupun masyarakat. Menurut Nasruddin Razak, terdapat 4 metode dalam pemahaman Islam, diantaranya Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, Islam harus dipelajari secara integral, Islam harus dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar, Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif, teologis yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, pendekatan dalam studi Islam terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan historis dan pendekatan filosofis. Pendekatan historis yaitu meninjau suatu permasalahan dari sudut kemajuan sejarawan, sedangkan filosofis yaitu melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat. Selanjutnya ada pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu studi Islam lewat pendekatan filsafat. Sebagai studi Islam dalam interdisipliner merupakan pengembangan dan penjabaran dari 3 pokok topik, yaitu pendekatan filsafat, sosiologi, dan sejarah. Yang kedua, studi Islam lewat pendekatan sosiologi. Salah satu implikasi teologis terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai wahyu. Yang terakhir ada studi Islam lewat pendekatan sejarah, yaitu terjadinya pergeseran kekuasaan serta runtuhnya kekuasaan Islam telah mengubah hubungan Islam dengan Barat, yang seperti yang terjadi dalam sejarah. Pertanyaan dari kelompok saya yaitu bagaimana penerapan pendekatan interdisipliner. Dari sini sudah ada jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah memuaskan. Di sini ada bukti share di Instagram. Marilah kita terus mempelajari studi Islam interdisipliner dan menyadari bahwa masih banyak perspektif Islam yang dapat membantu kita untuk mengatasi masalah perkembangan zaman. Selanjutnya, resume materi ke-9 dengan judul Objek Kajian Islam dan Metodologinya. Yang pertama ada pengertian studi Islam. Kata studi Islam secara etimologi atau secara bahasa merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu studi dan Islam. Kata studi sendiri memiliki arti mempelajari atau mengkaji. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima dan aslama. Salima artinya selamat, tunduk berserah, sedangkan aslama artinya kepatuhan, ketundukan serta berserah. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian studi Islam. Pada dasarnya, pengkajian keislaman mengikuti pada wawasan dan keahlian para pengkajinya. Secara material, ruang lingkup kajian Islam dalam tradisi Barat atau bisa disebut Orientalism Scholar, yaitu meliputi pembahasan mengenai ajaran doktrin, pemikiran, teks, sejarah, dan institusi keislaman. Selanjutnya ada tujuan studi Islam. Pendidikan Islam ditujukan sebagai proses transfer pengetahuan atau transfer of knowledge, transfer metode, transfer of methodology, dan transfer nilai-nilai, transfer of value. Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai pendidikan Islam meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi spiritual, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia, yang tercermin dalam ibadah dan muamalah. Yang kedua ada dimensi budaya, yaitu kepribadian yang mantap dan mandiri, bertanggung jawab, berkemasyarakatan, dan berkebangsaan. Yang ketiga ada dimensi kecerdasan yang membawa kemajuan, yaitu cerdas, aktif, disiplin, inovatif, produktif, dan sebagainya. Selanjutnya, poin pendekatan dan metodologi studi Islam. Pendekatan ialah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Menurut Adams, ada 2 pendekatan dalam kajian studi Islam, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan ini dijiwai dengan motivasi dan tujuan keagamaan, sedangkan yang kedua, pendekatan deskriptif, muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keingintahuan intelektual dan akademis. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok kami yaitu apakah objek kajian Islam bisa dijadikan objek dalam penelitian karya ilmiah? Di situ telah ada jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat mudah dimengerti. Marilah kita terus mempelajari objek kajian Islam agar kita dapat mengetahui apa saja objek yang bisa dikaji dalam agama Islam dan menelaah lebih dalam lagi tentang kajian Islam. Di sini ada bukti share di Instagramnya juga. Selanjutnya, resume materi ke-10 dengan judul model studi Al-Quran. Yang pertama yaitu ada fungsi dan esensi dari Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran yaitu terdapat tuntutan hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia untuk dapat hidup bahagia, sejahtera, tentram, makmur, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu ada jinayat atau peraturan tindak kriminal. Yang kedua ada muamalat, peraturan perdata. Yang ketiga ada munakahat, peraturan pernikahan. Yang keempat ada faraid, peraturan undang-undang pembagian harta. Dan yang kelima ada jihad, peraturan perang. Dalam jihad juga dibagi lagi menjadi selanjutnya ada esensi Al-Quran, yaitu sebagai obat, menjelaskan masalah-masalah yang dipermasalahkan, petunjuk jalan yang lurus, mengganti dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya, pengertian studi atau ulum Al-Quran. Secara bahasa, kata ulum Al-Quran dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Secara istilah, ulum Al-Quran bermakna segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan turun, bacaan, kemujizatan, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada metode tafsir Al-Quran. Metode tafsir dengan mengikuti para pembagian Al-Farmawi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tahlili atau menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dan seluruh aspeknya. Yang kedua ijmali atau mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan umum. Yang ketiga ada muqaran, artinya perbandingan komparatif. Yang keempat ada maudu'i, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik permasalahan. Selanjutnya ada model studi tafsir, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu tafsir bil maksur, At-Tarabi dan Ibnu Katsir. Yang kedua ada tafsir bi'oyi oleh Ar-Razi. Yang ketiga ada tafsir ijmali oleh Jazalain. Yang keempat ada tafsir tahlili oleh Al-Manar. Yang keempat ada tafsir maudu'i oleh Al-Qarnawi. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok kami yaitu apa yang dipelajari khusus pada materi model studi Al-Quran ini? Di situ telah ada jawabannya dan terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya sudah bagus dan mendetail. Selanjutnya ada bukti share di Instagram. Marilah kita terus mempelajari model studi Al-Quran agar dapat mengetahui lebih banyak tentang isi Al-Quran dan manfaatnya. Selanjutnya yaitu resum materi ke-11 dengan judul model studi ilmu fikih. Fikih sendiri terbagi menjadi 2 yaitu usul fikih dan fikih. Keberadaan fikih dan usul fikih sangat penting dan dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Selanjutnya ada hukum Islam, yaitu kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul, berlandaskan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Syariat secara istilah ialah hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Definisi hukum Islam yaitu syariat yang berarti aturan-aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amalia atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim. Selanjutnya ada karakteristik Al-Qur'an. Sebagai kitab suci yang diturunkan kepada seluruh umat muslim dan merupakan kitab suci di sepanjang masa atau zaman, Al-Qur'an ialah kitab suci yang sangat lengkap dan menjadi penyempurna serta penjelas dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW satu persatu melalui malaikat Jibril. Salah satu keistimewaan Al-Quran ialah kemurnian di dalamnya terjaga hingga akhir zaman. Selanjutnya, pertanyaan dari kami ialah bagaimana cara fikih atau usul fikih menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman saat ini. Di situ telah tertera jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat jelas dan mudah dimengerti. Di sini sudah ada bukti share di Instagram. Marilah kita terus mempelajari model studi ilmu fikih agar dapat mengetahui perubahan serta perkembangan usul fikih atau fikih sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya resum materi ke-12 dengan judul model studi akidah dan akhlak. Pengertian akidah. Akidah berasal dari kata yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kajian Islam, akidah berarti tali pengikat Islam, batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Selanjutnya ada pengertian akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-halik yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, perwiraan, kesatriaan, dan kejantanan. Sedangkan secara istilah, akhlak ialah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, perkembangan, atau penelitian. Selanjutnya ada syarat agar perbuatan tersebut disebut akhlak. Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu. Selanjutnya ada mode pembelajaran untuk studi akidah dan akhlak, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan nilai akidah dan akhlak dalam keluarga, yang kedua pendidikan nilai akidah dan akhlak dalam sekolah, yang ketiga pendidikan nilai akidah dan akhlak di masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok kami ialah bagaimana jadinya bila semakin hari akidah dan akhlak manusia, terutama kaum muslim, semakin pudar, bahkan tidak dipedulikan lagi. Di situ telah tertera jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah cukup bagus dan bermanfaat. Di sini tertera bukti share di Instagram. Marilah kita terus mempelajari model studi akidah agar dapat selalu meningkatkan akidah dan akhlak serta keimanan kita kepada Allah sebagai pemenuhan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.